Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sulawesi Tengah hari ini dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Ya pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat, kami akan membuka line telepon yang saat ini akan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, yaitu di 0451 452 414. Silakan untuk Anda yang ingin menghubungi kami terkait apa saja aspirasi yang ingin Anda sampaikan dalam segmen aspirasi masyarakat ini. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga bahwa di sebelah di sebelah kiri kami ada data terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah dan juga ada barcode yang bisa Anda scan untuk langsung mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia, nasional maupun internasional. Baik, dan untuk penambahan kasus begitu atau data terbaru update-annya ODP sejumlah 283, PDP ada 28 orang dan terkonfirmasi positif ini masih sama 19 orang, namun ada pertambahan untuk kasus baru yang meninggal dunia yaitu 3 kasus. Ya, yang tadi pagi baru saja dikebumikan begitu. Dan tentu sekali lagi kami ingatkan bahwa pemakaman dari pasien COVID yang dilakukan pada tadi pagi dilakukan sesuai dengan protap COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Betul, dan itu dilakukan di Pekuburan Masal Poboya dan sebenarnya memang Lunggi dan juga pemirsa harusnya kami akan bergabung tadi bersama dengan Dirut RSU Anutapura Palu, Dr. Heri Mulyadi, namun sampai saat ini kami belum dapat menghubungi beliau, begitu. Kami akan coba nanti untuk menghubungi beliau terkait bagaimana kemudian penanganan dari COVID-19, khususnya tentang kasus baru yang meninggal dunia. Tadi itu seperti apa kronologis dari penyakit ataupun juga perawatan, begitu ya? Karena memang untuk pasien yang meninggal dunia kemarin atau dimakamkan tadi pagi pada memang 3 dini hari memang dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Dan sampai saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi begitu ke Dr. Heri Mulyadi, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu yang memang belum bisa kami hubungi, tapi akan kami coba terlebih dahulu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi, akan kami tampilkan grafis. Apakah kita ada grafisnya? Akan ada grafis yang kami tampilkan terkait dengan perkembangan COVID-19. Akan kita mulai dari internasional dulu. Saat ini kita akan melihat kita masih menunggu grafisnya begitu ya. COVID-19 yang memang tertinggi ada di negara mana saat ini dengan nilai berapa begitu jumlahnya. Dan juga tentunya Indonesia pasti kita akan tampilkan seperti biasa dan khususnya ke Sulawesi Tengah. Baik, kita sudah melihat begitu Lunggi di layar kaca Anda juga pemirsa, ini data yang kami ambil dari Badan Kesehatan Dunia. Ada 1.859.011 kasus confirm confirm positif artinya ya. Ya, positif ini di dunia. Ya, mungkin bisa kita tampilkan di layar kita grafisnya. Dan yang tertinggi itu masih di Amerika, US. Masih di Amerika ya dengan 557.590 kasus. Total sembuh ada 41.831. Ini yang untuk US. Untuk US, Amerika Serikat ya. Betul. Kemudian untuk total meninggal di Amerika Serikat saat ini adalah 22.109 kasus. Kemudian yang kedua Spanyol dan ternyata Italia juga masih. Italia juga masih top 3. Semoga juga akan segera membaik begitu ya. Karena ini kemarin Italia memang masih menjadi top 1-nya, tapi sekarang pun juga akhirnya menurun ke posisi ketiga. Dan kita memang mendengar bahwa memang kasus kematian di Italia itu sudah semakin berkurang setiap harinya. Sudah semakin berkurang, artinya memang Spanyol itu menjadi kedua ya. Dan memang pembatasan besar-besaran dilakukan dengan semaksimal mungkin di Italia. Semua kepala daerah baik itu kota maupun distrik begitu kabupaten memang melakukan pembatasan sosial besar-besaran dan itu dilakukan dengan cara yang sangat tegas sehingga kemudian hal itu bisa membantu menekan penurunan atau pertambahan kasus-kasus baru yang ada di sana. Baik, ini untuk Sulawesi Tengah, Lunggi, pemirsa, seperti yang kami informasikan tadi, orang dalam pemantauan 283, pasien dalam pengawasan 26 dan konfirmasi positif 19, meninggal dunia 3, 1
satu kasus meninggal dunia hari ini kemudian bertambah, dan ini ada breakdown dari per kabupaten kota. Ya, dan untuk Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah, Anda bisa mengakses data tersebut melalui media sosial yang juga dimiliki oleh TVRI Sulawesi Tengah. Ada Facebook di TVRI Sulawesi Tengah, kemudian Instagram TVRI Sulteng, dan YouTube channel TVRI juga di TVRI Sulawesi Tengah. Bahkan beberapa berita termasuk juga dialog kami biasanya kami Anda dapat menyaksikan kembali gitu ya di channel YouTube TVRI Sulawesi Tengah begitu. Oke, ini kita masih tampilkan breakdown-nya dari per kabupaten kota. Yang tertinggi memang masih di Morowali Utara. Di Morowali ya, Utara ini 9, terkait memang kasus pertama yaitu Bupati Morowali Utara. Dan kemudian almarhum merebak kepada keluarganya. Ya kebanyakan begitu ya, dan juga mungkin orang-orang yang di sekeliling. Yang kedua ada di Kota Palu 7 kasus, dan 2 kasus di Morowali dan 1 kasus di Buol. Di Buol. Ya. Ya, kemarin padahal kita baru saja berdialog bersama Bupati Buol. Bupati Buol. Sebelumnya memang 0 untuk Masih angka 0. positif di sana, ternyata saat ini sudah ada 1. Sementara sumber data yang kami dapatkan dan terus kami update dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Dari 26 PDP ada 16 PDP yang saat ini isolasi mandiri, 1 PDP di RSUD Moko Yurli Kabupaten Buol. Kemudian 1 PDP di Kabupaten Poso, 5 PDP di Anutapura, 2-nya merupakan rujukan dari Kabupaten Sigi artinya ya. Dan 3 PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Undata begitu. Kemarin kami juga sudah menghadirkan perbincangan bersama Bupati Sigi. Ya, dan memang untuk saat ini memang Sigi belum ada rencana menutup perbatasan gitu. Namun mungkin akan dilihat ke depannya seperti apa. Ya. Kemudian untuk kasus positif juga kami mendapatkan 19 konfirmasi positif. Ada 2 di Rumah Sakit Undata, 3 di Anutapura. Artinya Anutapura saat ini yang tertinggi. Kemudian 3 meninggal dunia hingga saat ini. Itu berasal dari satu di Rumah Sakit Mokopido rujukan Kabupaten Buol. Mokopido ini dari Parigimotong ya? Oh sorry, Parigimotong. Mokopido adalah Parigimotong. Kemudian 1 ada di Makassar, 7-nya ada isolasi mandiri di Kota Makassar. 2 dinyatakan sembuh hingga saat ini. Baik, proses lab ada 26 orang. Ini data-data yang bisa kami tampilkan kepada Anda pemirsa, dan sekali lagi Anda yang ingin bergabung bersama kami 0451452414. Kita sudah terhubung bersama penelpon pertama. Selamat malam, Aspirasi Masyarakat. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Udin di Tondok. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi, Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Udin, Pak. Pak Udin. Baik, silakan Pak Udin. Silakan Pak Udin. Ya, jadi masalah COVID-19 ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi bukan hanya tingkat waspada, tetapi sudah tingkat kepanikan. Apalagi dengan meninggalnya lagi salah satu pasien positif tersebut. Tentunya ini juga kami sebagai masyarakat menginginkan suatu tindakan yang tegas dari pemerintah, kalau bisa PSBB itu harus diberlakukan juga. PSBB. PSBB, Pak. Iya, betul. Baik. Karena kita sekarang ini, Pak, begini. Ya. Ada hal yang penting harus kita ketahui, bahwa alat untuk deteksi dibanding dengan jumlah masyarakat itu tidak seimbang. Tidak seimbang, betul. Ya, jadi apakah mungkin data yang ada sekarang ini sudah mewakili dari keseluruhan masyarakat yang sudah tertular atau belum? Betul. Benar. Untuk untuk karena itu diharapkan suatu kebijakan yang betul-betul bisa memperkecil ruang gerak virus tersebut. Salah satu contoh dengan pembatasan sosial berskala besar begitu, Pak ya? Ya, begitu. Artinya Sulteng pun secara urgent begitu, Pak? Ya. Harusnya bisa menerapkan PSBB begitu, Pak? Iya, jangan sampai kita terlambat, Pak. Baik. Jangan sampai kita terlambat. Baik. Betul. Baik, Pak Udin. Kemarin kan kita sudah ketahui bagaimana jadi di daerah Jawa, ya kan? Baik. Nah, sekarang kita juga sudah sudah mulai. Nah, yang poin pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah data Sulawesi Tengah ini juga masuk dalam data nasional?
Karena kalau saya melihat Pak di siaran TV itu tidak ada Sulawesi Tengah, tetapi yang ada itu hanya DKI Jakarta, daerah Jawa dengan Sulsel. Apakah data Sulawesi Tengah ini tidak masuk dalam data nasional? Baik. Nah, ini harus dulu. Baik, Pak Udin. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih Bapak Udin Atas Bitondo. masukan dan aspirasinya, harusnya memang datanya sudah masuk begitu ke Pusdatina ya. Harusnya Iya. termasuk dengan Sulawesi Tengah Sulawesi gitu ya. Tengah, Jadi betul. untuk saat ini kan kita ada di 4.500-an angka konfirmasi positif. Artinya memang seharusnya Sulawesi Tengah sudah termasuk. Di dalamnya. Baik. Kita kembali mengundang Anda di Aspirasi Masyarakat. Dan sekali lagi sebenarnya Lunggi kami harusnya menghadirkan berpejangan begitu ya, bersama Dirut RSU Anutapura. Ya, namun Kota sampai Palu. saat ini kita belum bisa tersambung bersama beliau. Iya, karena memang seperti yang kita lihat dari data tadi, ada satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia yang memang berasal dari atau dirawat di Rumah RSU Sakit Anutapura. Anutapura, dan juga melihat dari data juga terlihat bahwa konfirmasi pasien positif yang tertinggi saat ini memang dirawat di Anutapura. Baik, kita ke penelpon selanjutnya dulu. Selamat malam Aspirasi Masyarakat. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Baik. dengan siapa di mana Pak? Ini Dean Pataki dari Lekatu. Pak siapa, mohon maaf? Pataki dari Lekatu. Pak Taci. Iya, dari Baik. Lekatu. Ya, Lekatu. di Lekatu. Silakan, Silakan Pak. Pak. Aspirasinya apa Pak? Ini Pak, kalau saya di Parangsulan langsung aja begini. Kalau bisa itu supaya itu orang kota Palu atau Sulawesi supaya tidak kena itu COVID-19 itu, lebih baik yang di Jakarta itu dilarang saja semua ke Palu. Itu aja. Pendatang harusnya tidak dibolehkan masuk begitu Pak? Iya, supaya ini warga di kota Palu tidak Supaya tidak terjangkit. bertambah Oke, begitu Pak ya. baik Pak, Iya. baik Pak Tarsi. Iya, terima Terima kasih kasih banyak. Pak Taci di Iya. Lekatu. Iya, tapi memang sebenarnya penutupan bandara itu adalah kewenangan Kemenhub ya. Kementerian Perhubungan. Kementerian Jadi Perhubungan memang begitu. bahkan kepala daerah tidak bisa begitu. Tapi memberlakukan. mungkin sehingga saat ini kita dapatkan informasi dari Sekprov kemarin bahwa sudah ada pembatasan yang Pembatasan khususnya untuk Pembatasan. migran atau yang Penerbangan ya. warga asing. Iya. Penerbangan juga sudah dibatasi. sudah dibatasi hingga sore hari. Seperti itu informasi yang kami dapatkan. Tapi memang kalau untuk menutup itu adalah kewenangan Kebijakan dari Kementerian Ya. Perhubungan. Baik, kita Halo? ada penelpon selanjutnya. Aspirasi masyarakat, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dan Pak Wan di Kilo 5. Pak Wan di Kilo 5. Pak Awan, di Kilo 5, maaf di Luwuk Pak, apa Palu Pak? Di Sigi, Pak. Oh, di Oh, Sigi. di Sigi. Baik, silakan Baik. Pak. Silakan Pak Awan. Ini, Pak. Oh ya, makasih. Terkait dengan perkembangan COVID-19 di daerah kita ini, Pak, kelihatannya semakin hari semakin meningkat ya. Iya. Nah, untuk itu terkait dengan hal tersebut ada satu edaran dalam rangka juga untuk mengantisipasi perkembangan wabah ini, yaitu tentang pelaksanaan ibadah, Pak. Yang sesuai kami baca edaran yang ada ini, kelihatannya edaran itu masih elastis juga Pak untuk dilaksanakan. Misalnya pelaksanaan sholat Jumat. Ya, Pak Awan, kalau misalnya boleh kita ketahui dari Sigi seperti apa kondisinya sejauh ini? Kalau kita perhatikan itu edaran yang ada, anjurannya tidak dilaksanakan, tapi bisa juga tidak. Itu yang membuat kita heran, sehingga masjid itu ada yang Jadi ini melaksanakan, ada ambigu tidak. sebenarnya Tidak begitu cukup ya. tegas begitu, Pak ya? Iya, maksudnya kita ini sebagai masyarakat ini, Pak, kalau bisa ada ketegasan, kalau memang tidak melihat bahayanya, lebih baik dikatakan memang tidak usah. Iya. Jadi sholat di Pak rumah masing-masing Awan, saja. apakah ini memang edaran lokal Pak? Iya, untuk Tapi Sigi kalau saja, kita Pak. mengacu ke pusat, ini kan memang sudah ada fatwa MUI begitu Pak, artinya Iya, berlakunya secara artinya nasional. berlaku secara seluruh Iya. Indonesia. Itu dia maksud saya Pak. Kalau bisa mungkin ketegasan itu belum nampak lebih jelas lagi seperti yang edaran pusat itu. Karena yang kita tahu ini sesuai yang kita baca di daerah kita ini di Sigi khususnya, edaran itu bisa dilaksanakan dan dengan catatan tidak menggunakan masker biasanya, jadi masih ada syarat-syarat yang harus dan dilakukan. seterusnya. Artinya di Kabupaten Sigi sendiri, menurut penglihatan Pak Awan masih dilakukan sholat Jumat begitu Pak? Atau berjamaah Masih Pak? dilakukan. Dan Masih sholat dilakukan. berjamaah. Dan banyak juga yang melaksanakan Jumat kemarin. Baik Pak Awan. Ya, Termasuk saya sendiri. Makasih banyak Pak. baik. Terima kasih Pak Informasi Awan. yang sangat Termasuk baik nanti. Pak Awan Iya, sendiri. Jadi, termasuk Pak Awan sendiri begitu termasuk ya. Pak Awan sendiri masih ikut melaksanakan sholat Jumat. Mungkin karena memang
yang karena bingung Iya. sebenarnya ini harus Edarannya belum terlalu dilaksanakan tegas atau ya. tidak terlalu Oke. tegas gitu. Kita ke penelpon selanjutnya. Ya, Selamat baik. malam. Oh baik, Oh, dan baik. pemirsa selanjutnya kita sudah terhubung bersama PLT Direktur RSU Anutapura Palu, Bapak Dr. Heri Mulyadi. Selamat malam, Pak Dokter. Baik, kita masih menunggu kita sambungan. masih menunggu, saat ini kita Iya. Sesaat lagi akan tersambung begitu dengan PLT Betul. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Kota Palu, Bapak Dr. Heri Mulyadi. Baik, dan Lunggi ini menyangkut persoalan Pak Awan, apa yang disampaikan. Ini mungkin Ya. nanti kita akan tindak lanjut ya kepada edaran lokal Ya, begitu mungkin yang ke memang tidak ada MUI tegasnya, Sigi. Kabupaten Sigi kayaknya. Betul. Ya, karena memang khusus Palu kita sudah pernah berbincang. Kita tahu sudah ada Pak ketegasan ini. Ketua MUI langsung menegaskan melalui edaran lokal begitu ya, Betul, khusus betul. Palu. Dan Menindaklanjuti dari fatwa MUI Betul, nomor betul. 4. Dan artinya itu juga bahkan kemarin Ketua MUI ke Kota Palu, Bapak Profesor Zainal Zainal Abidin Abidin juga sempat mengatakan bahwa memang sebelumnya beliau mempertimbangkan bahwa sepertinya memang himbauan dari MUI pusat itu memang belum cukup tegas, Betul. maka ditegaskan kembali oleh fatwa yang dikeluarkan MUI oleh daerah. Kota Palu. Baik. Jadi memang itu juga diharapkan oleh Pak Awan begitu ya. Kita akan confirm nanti untuk Ya, MUI nanti akan Sigi kita begitu ya. coba konfirmasi karena apabila ada masih sholat berjamaah, artinya itu memang tidak berseberangan begitu dengan Betul. fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Baik. Ya, dan pemirsa kita sudahi segmen aspirasi masyarakat. Sekali lagi kami belum bisa tersambung begitu bersama PLT Dirut RSU Anutapura Palu, dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi dalam segmen Lintas TVRI.